IHSG hari ini itu lebih ramah ke investasi atau ke trading jangka pendek? Oke. Ya, gue nanya balik gak apa-apa dong. Mhm. Menurut lo aja nih. Kayaknya kalau kita lihat karena ada momentum sana sini, tekanan sana sini, Iya. ya Perubahannya memang cepet banget ya? perubahannya cepet banget. Iya. Jadi kayaknya pendek-pendek bisa jadi opsi deh, biar nggak. Lagi opsi kan. Heeh. Nah, oke, pertanyaannya baru ke gua. Kalau ditanya, apakah gua fokus ke salah satu cara? Jawabannya tidak. Oke. Jawabannya tidak. Kita sama-sama tahu bursa, OJK hadir dan mempromosikan dirinya supaya banyak investor retail ngikut masuk dalam situ. Itu kan yang selalu digaungkan adalah investasi saham, oke, bukan trading saham. Gue tuh jarang sekali dengar bursa dan OJK bilang trading saham tuh jarang sekali gitu. Investasi. Nah, kalau investasi berarti kan bicaranya kita beli hari ini untuk di masa mendatang dengan catatan harganya terus membaik. Betul. Oke. Nah, tapi kan di 2026 ini kita dapat banyak pelajaran nih. Betul. Ternyata ada hal yang tadinya tidak kita ukur jadi terukur, ada angka yang tadinya kira-kira nggak nyampe jadi nyampe gitu kan. Dan ternyata kalau orang bilang beli aja saham A tinggal tidur terus nanti untung. Dalam kondisi market normal, yes, proven gitu. Tapi apakah resiko yang terjadi di 2026 ini terukur? Gue rasa juga enggak. Kalau ditanya Mas Gilang, lu kan waktu COVID kan juga drop kan? Ya drop, tapi semua negara maksudnya bisa kompak bounce back bareng gitu. Kalau ini kan cuma 1-2 krisis lokal. Iya gitu kan, dan ini jauh lebih susah, jauh lebih susah dari COVID. Nah, jadi kalau ditanya, balik lagi ke pertanyaannya, jadi kalau ditanya mana yang sekarang lagi dipakai, kalau sekarang lagi jangka pendek. Tapi kalau kita bicara, ini kita tapping tanggal berapa nih sekarang nih? 22 Juni gitu kan. MSCI mau confirm mau rilis kan, walaupun kemarin hasil review udah keluar kan. Kita lihat, mungkin itu adalah salah satu titik cicilnya kalau memang mau investasi. Karena memang kalau kita bicara harga, dalam tanda kutip harga pasaran saham-saham gede, ya memang lagi murah. Permasalahannya, kita nih investor retail sudah diminta serok kan udah dari bulan apa tahu kan? Ya kan serok gembel. Ternyata kejutannya tidak berhenti begitu ya sampai di situ. Oke, berarti memang ada fleksibilitas kalau kita lihat dari Mas Gilang tadi. Tapi kalau tadi Mas Gilang udah sempat nyinggung gitu ya, ada MSCI di sana yang kemarin sudah melakukan pengumuman. Mas Gilang selaku trader atau investor bolehlah, itu pandangannya atau menyikapinya gimana Mas? Udah cukup oke kah ini menjawab keresahan kemarin? Iya, hasil review kemarin. Oke. Hasil review MSCI terhadap IHSG kemarin, kalau di summary-in ya, kalau bahasa gue tuh ngasih tahu udahlah lu nggak apa-apa nggak turun market gitu kan, tapi catatannya banyak nih. Jadi ibaratnya kalau misalnya anak sekolah lu boleh naik kelas gitu kan, tapi lu paling terakhir ya gitu. Nah, dalam hal ini memang terlihat di kondisi marketnya itu cenderung masih wait and see. Kenapa? Karena kemarin itu kan pertimbangannya MSCI kan balik lagi ya soal transparansi sama free float dia bilang kan. Nah, kenapa kok kita hasil review kemarin kita nggak turun ke frontier kan? Karena kapitalisasi marketnya IHSG kan gede. Besar, ya. Kan gap sama Vietnam kan masih bagus gitu kan. Mungkin buat warga-warga retail seperti gue tuh menyikapinya adalah kayaknya IHSG memang belum memungkinkan kalau ditaruh di frontier karena marketnya gede sekali. Tapi kalau untuk emerging ini banyak banget yang harus diberesin kalau mau stay di sini gitu kan. Dan kita sama-sama lihat karena kita setiap hari mantau market, volatilitas itu luar biasa sih. Itu luar biasa, buat orang yang baru itu kaget, buat yang sudah lama pun juga kaget. Karena mungkin lu nggak bisa Mas ngelihatnya cuma kayak yang main-main saham tuh umuran gua, umuran kita atau di bawah, nggak bisa. Di luar sana tuh banyak loh orang yang sudah pensiun. Beneran. Di Paper to Billion itu ada beberapa yang member ya, ternyata tuh banyak yang senior. Karena kemarin gua baru offline ketemu kan. Nah, mereka tuh udah pensiun, terus ngadepin chart yang pagi begini, terus begini lagi begini. Sekarang tuh kan udah pilihannya kalau lu masuk ke suatu saham, kalau nggak ARA, ARB udah gitu doang gitu. Terus seberapa jauh dong, atau seberapa lama lagi volatilitas kayak gini, terutama dari MSCI akan terjadi Mas Gilang? Ngelihatnya lah mungkin dari bayangannya Mas.
Kalau menurut gue sih bukan tentang seberapa lama lagi ya. Kalau menurut gue ini udah new era sih. Udah. Kalau dulu kita ada di momen dimana masuk ke suatu saham turun 3% aja udah pusing kan. Aduh, turun lagi 3% nih. Baru ditarik-tarik gambarnya, dicek analisa transaksi dan segala macamnya. Itu kemarin. Tapi kalau sekarang gitu kan, paginya ARB, siangnya tuh bisa ARA. Dan itu sekelas saham-saham yang transaksinya triliunan. Itu kan bikin pusing ya. Makanya ini menjadi pertanyaan gue, Mas. Ini menjadi pertanyaan gue. Kalau memang IHSG itu kapitalisasi pasifnya besar sekali, oke? Berarti yang masuk tuh belum tentu cuma individu. Ada juga aset manajemen di situ kan. Institusi. Nah, bayangin kalau ada institusi masuk ke situ yang mana mereka mengelola dana, gitu kan? Berarti kan mereka ada nasabah ya, gitu kan? Terus masuk ke market yang ARA ARB pagi gitu. Gimana cara ngatur emosinya gitu? Lantas apa yang kemudian Mas Gilang sampaikan mungkin ke teman-teman, kan mungkin pasti banyak dong yang nanya ke Mas Gilang nih gimana ngadepin market yang memang pagi bisa ARB siang kembali ARA. Apa yang nggak boleh dilewatkan Mas? Apa yang kemudian mungkin tips atau saran biar jadi catatan juga buat teman-teman yang mungkin lagi pusing juga ngadepin kayak gini Mas? Oke, yang pertama adalah kita harus terbiasa dulu. Kenapa? Karena kita tahu kita ada di market yang hari ini lagi begini. Kita harus terbiasa dulu. Jadi nggak bisa saklek di satu metode gitu, udah nggak bisa kayaknya. Gitu kan. Kalau dulu udah kalau beli di sini juga naik, nggak selamanya naik. Itu turun juga kok. Yang mana udah turun udah di bawah nih, nggak tahu makin turun lagi kan gitu. Pertama terbiasa. Yang kedua adalah kalau memang dirasa tidak ideal sama gaya kita bertransaksi, menurut gue ya udah tahan aja dulu. Itu udah paling wise. Karena balik lagi, gue tidak punya data, gue nggak tahu sebesar apa kalau dibagi porsinya. Investor retail atau trader retail ini lebih suka tradingnya tuh jangka menengah, panjang atau daily kayak gue gitu. Kalau ternyata katakanlah datanya nunjukin, ternyata lebih banyak yang transaksinya menengah dan panjang. Terus ngeliat hari ini gimana nggak pusing. Dan tidak semua dari teman-teman itu bisa dan mau untuk mencoba belajar trading harian. Karena menurut resikonya lumayan jauh lebih gede sih. Oke, jadi balik lagi ke profil risiko juga ujung-ujungnya gitu ya. Pada akhirnya begitu. Ada beberapa teman yang tadinya gue bahasanya ya, swing aja gitu kan. Nanti kalau udah di atas 20% gue take profit. Ternyata kan kita punya web sendiri ya. Kita punya web sendiri, kita tarik data sendiri ya. Itu sekelas institusi yang transaksinya ratusan miliar aja, itu belum 10% aja udah take profit. Oke, saking memang kalau ada momentum, kalau bisa sekarang aja gitu ya. Iya. Urusan nanti masuk lagi itu gampang. Oke. Ini tentu menarik begitu ya, bagaimana kemudian kita bisa cukup fleksibel memanfaatkan momentum yang ada gitu ya. Jangan sampai ya jangan terlalu saklek lah tadi ya. Jangan terlalu saklek. Dan momentum itu penting. Momentum penting. Jadi kalau ditanya sekarang apa sih Mas Gilang indikator atau hal yang harus dilihat kalau mau trading gitu kan setiap hari itu tekanan jual beli, udah itu doang. Oke, itu bisa jadi titik penting untuk diliatin tuh ya tiap hari ya. Kalau orang lagi pada jualan pasti banyak indikator turunnya, IHSG-nya juga turun, bidnya habis terus gitu kan. Udah nggak usah ditadangin, biarin aja dulu.